Sehat itu bukan berarti memiliki tubuh yang kurus, tapi sehat itu adalah kondisi di mana kita memiliki nutrisi yang cukup. Halo, saya dengan Dr. Kristiana Siahaan, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital TB Simatupang. Pada pagi ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari internet. Pertanyaan pertama, kenapa dokter bisa bilang saya anoreksia? Anoreksia itu adalah suatu gangguan makan yang menyebabkan seseorang terobsesi dengan berat badan dan apa yang dimakannya. Beberapa gejala yang ditandai dari anoreksia adalah citra tubuh yang salah sehingga ia selalu merasa kelebihan berat badan. Mungkin dia sangat membatasi asupan makanan sampai dia merasa kelaparan. Kedua, dia juga memiliki rasa takut yang besar apabila terjadi peningkatan berat badan. Kemudian untuk menjaga jangan sampai berat badannya berlebih, dia juga bisa melakukan olahraga yang berlebihan. Pertanyaan berikutnya, kenapa saya bisa anoreksia? Etiologi dari anoreksia sebetulnya belum dapat ditentukan dengan pasti. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab, yaitu faktor biologis, psikologis, maupun sosial. Dari faktor biologis yang biasanya disebutkan adalah adanya faktor genetik. Dari beberapa penelitian dikatakan sekitar 50-80% genetik sangat mempengaruhi seseorang bisa terkena anoreksia. Selain itu dari sisi psikologis, bagaimana seseorang memandang citra tubuhnya, dan kemudian dari sisi sosial bagaimana lingkungan juga mungkin mendukung seseorang memiliki persepsi terhadap citra tubuh yang salah. Kadang-kadang juga mungkin tanggapan atau komentar-komentar dari sisi sosial yang sering keluar seperti, kamu sepertinya gemuk kan ya? Kadang-kadang kita tidak menyangka hal itu bisa membuat seseorang jadi merasa tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saya bisa self-treatment dari rumah? Kondisi anoreksia kalau bisa kita kenali sejak awal, bisa kita cegah dengan cara memperbaiki pola nutrisi, kemudian pola makan sesuai dengan kebutuhan. Apabila dibutuhkan, kondisi anoreksia dapat diberikan terapi berupa pemberian obat-obatan dan pemberian psikoterapi. Pemberian obat-obatan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari pasien sendiri. Untuk tahap lanjutan, penanganan dari anoreksia dapat kita lakukan juga kerjasama dengan konsultasi gizi untuk perbaikan kondisi gizi seseorang. Kalau saya biarkan akibatnya apa? Kondisi anoreksia ini kalau kita biarkan mungkin akan lebih berdampak pada kondisi fisik. Beberapa kondisi fisik yang mungkin terjadi, kekurangan gizi atau malnutrisi. Kemudian kondisi otot dan tulang yang menjadi lemah, mungkin bisa terjadi osteoporosis. Ginjal ada hubungan? Bisa, ini semuanya sebetulnya sih. Saya mau bilang ini semuanya sebenarnya dari otak, jantung, ginjal, pencernaan, semuanya itu bisa terganggu dan sampai daya ingat dan konsentrasi yang menurun. Dan juga dapat menyebabkan kondisi gangguan mental seperti gangguan kecemasan maupun gangguan depresi. Serem banget ya? Sebenarnya iya, anoreksia itu serem banget sih emang. Iya, kondisi ini ya memang nggak baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, anoreksia bisa dicegah nggak dok? Pencegahan untuk anoreksia sebetulnya belum ada yang dapat yang apa sih bahasanya? Saya jadi kok bingung ngomongnya. Soalnya kan emang nggak ada nih pencegahan anoreksia. Tadi dulu. Belum ada cara yang pasti untuk mencegah anoreksia nervosa. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah kondisi anoreksia adalah membentuk lingkungan yang suportif dan tidak mengutamakan penampilan fisik. Lingkungan yang suportif seperti misalnya pendekatan orang tua terhadap anak. Mungkin kita juga bisa tidak selalu mengutamakan bentuk tubuh saat kita berbicara kepada anak. Untuk anak-anak ataupun remaja, dengan cara tidak selalu membanding-bandingkan karena media sosial, melihat media sosial orang lain kemudian membandingkan kondisi kita dengan orang lain. Dan yang satu yang paling penting adalah menanamkan bahwa bentuk tubuh bukan segalanya, seperti tidak memberikan komentar-komentar atau sebutan-sebutan kepada teman, memberikan panggilan si gendut atau si gembul atau mungkin si pipi tembem. Mungkin hal itu dianggap sebagai sesuatu yang lucu dan gemas, tapi kita tidak tahu apakah orang yang menerima panggilan itu akan merasa nyaman
atau dia merasa kondisi tubuhnya adalah suatu hal yang salah. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya anoreksia dan bulimia? Pada kondisi anoreksia, seseorang akan mencoba menahan makanan masuk ke dalam tubuh dan melakukan usaha yang berlebihan untuk menjaga tubuhnya agar tetap kurus. Salah satu usaha yang dilakukan seperti melakukan olahraga yang berlebihan, dan dia juga bisa menahan kelaparan, sehingga kondisi fisik yang muncul dia akan tampak kurus. Sementara sebaliknya dengan bulimia, dia akan makan sebanyak-banyaknya untuk mencapai kepuasan, namun setelah itu akan dia keluarkan karena adanya rasa bersalah, sehingga kondisi fisiknya belum tentu tampil kurus. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus saya lakukan kalau ada teman yang anoreksia? Yang utama adalah memberikan mental support kepada teman yang mengalami anoreksia. Salah satu contoh mental support yang bisa kita lakukan adalah mencoba mendengarkan bagaimana ia bisa jatuh ke dalam kondisi ini dan hal apa saja yang ia khawatirkan. Kemudian kita juga bisa bantu menilai apabila dia sudah tidak lagi bisa mengendalikan kondisinya, kita bisa menyarankan dia untuk datang ke tenaga profesional seperti ke psikiater untuk menjalani konsultasi agar bisa mendapatkan penanganan yang benar dan tepat. Pertanyaan berikutnya, jadi diet turun berat badan yang benar itu bagaimana ya dok? Pada dasarnya diet yang benar itu adalah diet yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sehingga jika pertanyaannya bagaimana diet yang benar, sebaiknya tetap memasukkan nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh dan melakukan pola makan yang tidak berlebihan. Dan jika dibutuhkan, jika seseorang ingin melakukan diet atau melakukan penurunan berat badan, akan lebih baik dilakukan dengan pendampingan ahli gizi sehingga dapat dilakukan pola diet dengan nutrisi yang seimbang. Sebagai prinsip yang utama adalah sehat itu bukan berarti memiliki tubuh yang kurus, tapi sehat itu adalah kondisi di mana kita memiliki nutrisi yang cukup. Saya Dr. Ana, spesialis kedokteran jiwa. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat melakukan konsultasi lebih lanjut.